Selamat kembali ke kumpulan umum online daerah Mantanau untuk malam yang ke-7. Bagi memulakan kebaktian kita pada malam ini, saya senang menjemput Anda semua untuk bernyanyi bersama saya dalam LPMI 93 Jam Kita Tak Tahu. Jam kita tak tahu bila Yesus kembali, tapi tandanya kunjung dekat sekali. Kedatangannya menggembirakan hati, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Ada terang bagi orang yang mau bertaubat. Dalam Alkitab adalah kabar selamat, nubuatan tunjuk harinya yang telah dekat, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jaga dan doa, tetap nyala lampumu. Kerja dan tunggu hingga datang Tuhanmu. Bersukaria dekat kelepasannya, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Sekarang mari kita nyanyikan lagu tema kita dalam LPMI 178, Pengharapanku Hanyalah. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya, darah-Nya sudah tercurah, itulah tanda kudrat-Nya. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan
Pada masa ini saya menjemput Elder Roni untuk melangkan doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memimpin kami, memberi kami keselamatan sehingga pada saat ini. Terlebih Tuhan, kami memohon di atas segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa mengampuni kami. Dan pada saat ini kami mau berdoa untuk persiapan kami semua. Biarlah Engkau siapkan kami semua, terlebih kepada pengkhotbah kami pada malam ini. Dan begitu juga bagi kami yang mendengar khotbah ini, biarlah Engkau siapkan agar jiwa kami terbuka untuk mau belajar, mau diajar, dan mau mengetahui apakah isi khotbah yang akan disampaikan pada malam ini. Tuhan, terima kasih. Jauhkan segala gangguan-gangguan daripada kuasa-kuasa gelapan di tempat ini agar kami bebas mendengar firman Tuhan. Semua ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang mari kita dengarkan info kesehatan yang akan disampaikan oleh Cik Juen. Hai semua, kita sudah mendengar tips awet muda mengenai air, buah dan sayur, cahaya matahari, laughter, love, dan mengurus stres. Malam ini saya akan mengongsikan tips yang ketujuh, yaitu penjagaan perut. Kesehatan manusia sebenarnya amat berkait rapat dengan pemakanan. Sebab itu, orang yang tidak menjaga pemakanannya mudah menghidap penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, gastrik, dan sebagainya. Kebanyakan penyakit berpunca daripada perut. Perut merupakan kawasan penyimpanan makanan dan kilang jus pencernaan. Fungsi utamanya ialah untuk mencampurkan makanan yang diambil dengan jus gastrik. Tahukah Anda, perut memantulkan suasana perasaan? Bila kita marah, ia menjadikan perut kita merah. Bila kita takut, ia akan menjadi pucat. Bila kita teruja, perut kita akan mulai mengecut. Dan bila kita stres, kita akan mulai merembeskan jus. Semua ini disebabkan oleh fakta bahwa terdapat hubungan secara langsung antara otak dan perut melalui sistem saraf autonomi. Sebarang kebimbangan atau emosi mempengaruhi fungsi perut. Perut memerlukan penjagaan khusus yang harus merangkumi makan secara tetap, menghormati tempo rehat yang diperlukan oleh perut. Sekiranya kita memakan makanan yang sehat, kita akan merasa perut kita sehat. Sekiranya tidak, kita akan merasa perut kita tidak sehat. Antara cara yang kita boleh lakukan untuk menjaga perut kita ialah, pertama, awasi obat-obatan. Kerana hampir semua obat-obatan memberi kesan kepada perut. Ada yang agresif kerana obat-obatan seperti anti radang, aspirin, garam besi, dan lain-lain menembusi perintang mukus yang melindungi perut. Kedua, elakkan bahan-bahan perengsa perut. Perengsa perut adalah produk yang meningkatkan perembesan asid dan melemahkan perintang mukus. Antara produk yang merengsa perut dan merupakan punca utama ketidakcernaan ialah kopi, minuman beralkohol, minuman berkarbonat, perenca pedas, produk jeruk, makanan bergoreng, dan makanan berlemak. Seterusnya, makan mengikut jadwal yang ditetapkan. Seluruh proses pencernaan tertakluk kepada rendak biologi. Mendengar kepada panggilan jam dalaman untuk mengambil makanan, seperti mencoba untuk makan pada waktu yang sama setiap hari untuk memudahkan penjagaan perut. Demikian juga sama pentingnya untuk mengelak daripada mengambil makanan ringan antara masa makan untuk membenarkan perut berehat sekurang-kurangnya selama beberapa jam antara satu hidangan dan hidangan seterusnya. Keempat, biarkan sedikit lapar. Apabila perut diisi dengan makanan, perut menghantar isyarat elektrik kepada otak, memberitahu kepada otak bahwa perut telah mencapai tahap terlalu kenyang. Oleh itu, berhentilah makan. Jika perut menjadi biasa mengambil jumlah makanan yang besar setiap kali makan, perut akan mengambil masa yang lebih lama untuk menghantar isyarat kekenyangan kepada otak. Dalam cara ini, lebih cenderung untuk mengambil banyak makanan dan perut akhirnya dibebankan. Obesiti adalah kesan yang tidak dapat dielakkan. Kelima, awasi suhu yang melampau.
Elakkan makanan dan minuman yang amat panas atau amat sejuk, karena dalam dua-dua kes, satu tahap keradangan tertentu berlaku di dalam mukosa, seterusnya melambatkan pencernaan. Secara ideal, perut harus menerima makanan dan minuman pada suhu suam-suam kuku. Keenam, masa makan yang tenang dan menyenangkan. Gigit kecil dan kunyah pelan-pelan. Jangan makan sambil melakukan aktiviti lain seperti berjalan atau memandu. Elakkan pertengkaran dan kebimbangan semasa makan. Ketujuh, berjalan santai selepas makan. Hal ini dapat membantu perut untuk mencerna dengan lebih baik. Kedelapan, jangan minum semasa makan, karena ini akan mencairkan jus pencernaan dan melambatkan pencernaan serta berpotensi menyebabkan rasa snik dalam perut, sendawa, atau kembung perut. Paling baik minum cecair sebaik-baiknya air kosong 30 menit sebelum atau selepas makan. Tubuh kita menjalankan berbilion fungsi setiap detik. Oleh itu, ungkapan lain yang populer adalah bahwa badan kita adalah sebuah Ka'bah suci dan seharusnya kita meletakkan makanan atau bahan bakar bersih di dalam tubuh ini. Tuhan memberkati Anda dan saya. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought that you've not known. I bring my best and all the rest to you, I let him down. With all my heart, I want to love you, Lord, and to live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plans. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand, and trust you know what's best for me when I don't understand, and follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and to live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. With all my heart. Sahabat sekalian, mari kita bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jensen yang melayani sebagai pastor daerah Mantanau. Baiklah, selamat malam saudara-saudari. Pada malam ini senang bertemu Anda di ruang ini. Malam ini kita akan mempelajari tajuk mengembalikan waktu. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon kehadiran Tuhan untuk memimpin kepada setiap kami dimanapun kami berada pada malam ini, agar kami memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon, amin. Baiklah saudara-saudari di dalam Yesus,
pada malam ini kita akan mempelajari di beberapa tempat di negara kita ataupun di negeri, di mana di Asia, Afrika, dan Amerika Latin lebih dari 500 juta orang hidup dalam apa yang disebut Bank Dunia Kemiskinan. Kita dapat tahu di sini setiap tahun 15 juta anak-anak mati karena kelaparan. Kita melihat ada beberapa gambar di sini, ada mereka yang kurang makanan dan ada juga mereka yang terlampau makan. Sehingga ada di antara mereka yang tidak terkawal size badan dan itu juga dengan berat badan. Ada yang 1.600 pound berat badan mereka disebabkan terlampau makan makanan yang banyak. Saudara-saudari, di dalam Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikut segala ketetapannya, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Dalam Keluaran 15 ayat 26, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudari, kita pergi ke Taman Eden waktu pengalaman Adam dan Hawa. Kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 29 mengatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Saudara-saudari, kita tahu di dalam pelajaran kita pada malam ini, makanan, biji-bijian adalah makanan yang paling penting untuk kita makan sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 18 mengatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini panduan kita sebagai manusia dicipta oleh Tuhan, saudara-saudari. Di dalam Kejadian 5 ayat 27 mengatakan, jadi Metusela mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Ini pengalaman bagi orang yang panjang umur. Pada waktu cerita ini, saudara-saudari, kita dapat tahu pada zaman Bahtera Nuh ini ada cerita dalam Alkitab mengatakan, Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Allah membedakan binatang halal dan haram. Ada tujuannya, saudara-saudari. Di dalam pelajaran ini kita dapat tahu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Kejadian 7 ayat 5. Kita mempelajari pelajaran di sini mengenai bagaimana binatang masuk 7 pasang binatang halal dan 1 pasang binatang haram. Ini semuanya ada panduan daripada Tuhan. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan pada malam ini kita akan mengetahui di dalam Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tetapi saudara-saudari, tidak semestinya yang kereta yang bergerak itu kita makan. Tidak, tetapi kita harus ikut panduan yang ada di dalam Alkitab ini. Apa kata? Makanan daging, makanan sementara Nuh dan keluarganya. Tuhan membenarkan Nuh dan keluarganya makan daging karena bijian buah-buahan belum dapat diperolehi sehingga
air bah surut. Ini pengalaman darurat. Ulangan 14 ayat 6. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang menjadi 2 dan yang memambah biak di antara binatang-binatang berkaki 4 itu boleh kamu makan. Inilah panduan di dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Dan seterusnya 2 syarat kalau binatang di sini. 1 berkuku belah dan yang kedua memambah biak. Kita tahu di dalam pelajaran ini terdapat dalam Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memambah biak, haram itu bagimu. Saudara-saudari, di dalam Imamat 11 ayat 8 mengatakan, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Di dalam Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara-saudari. Kali di dalam Alkitab ini ada 9 kali disebut untuk panduan kita bersama-sama. Imamat 11 ayat 11, bangkainya haruslah kamu jijikkan. Imamat 11 ayat 8, bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Imamat 11 ayat 24, setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ulangan 14 ayat 8, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Di dalam Ulangan 14 ayat 9 mengatakan di sini, saudara-saudari, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Ini panduan dalam Alkitab. Seterusnya Ulangan 14 ayat 9, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejian bagimu. Saudara-saudari, di dalam Yesus, 2 syarat di sini untuk ikan. 1 bersirip dan bersisik. Inilah panduan kita. Seterusnya Ulangan 14 ayat 11 mengatakan, setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Ulangan 14 ayat 12, tetapi yang berikut janganlah kamu makan burung raja wali, helang janggut, dan helang laut. Semuanya ini ada di dalam Alkitab, saudara-saudari. Maksud Allah umatnya menghindarkan makanan haram, ada maksudnya, saudara-saudari, supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Ini semuanya ada di dalam Alkitab, saudara-saudari. Kita harus belajar bersama-sama apa yang dikatakan di dalam Imamat 11 ayat 43 hingga 45. Jangan menajiskan dirimu, kamu harus kudus sebab aku kudus, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Inilah terdapat dalam Imamat 11 ayat 43 hingga 45. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20 mengatakan, saudara-saudari, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu perolehi dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita, saudara-saudari. Nah, di dalam kehidupan kita mesti kontrol selera kita, karena semuanya ini penting, saudara-saudari. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia.
Di dalam Lukas 4 ayat 3 mengatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ini waktu Yesus berpuasa. Kita pelajari di dalam Lukas 4 ayat 4 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi daripada firman Tuhan. Kisah para Rasul 10 ayat 11 hingga 13 mengatakan mengenai khayal Petrus. Apa yang dikatakan mengenai khayal Petrus, saudara-saudari? Di dalam pelajaran ini mengatakan Kisah 10 ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalam cerita ini terdapat dalam Kisah 10 ayat 12, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang, jalar dan burung. Kita tahu di dalam pelajaran Kisah 10 ayat 13 ini, saudara-saudari, mengajar kepada kita di mana kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ini yang didengar oleh hamba Tuhan. Kisah 10 ayat 14 mengatakan, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Saudara-saudari, apa yang dikatakan dalam Kisah 10 ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, Kisah 10 ayat 17 mengatakan, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Nah, di dalam Kisah 10 ayat 28, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Khususnya saudara-saudari, sud mimpi itu bukanlah disebabkan oleh kita makan binatang itu, tetapi maksudnya kita harus melayani sesama manusia karena kita sama di hadapan Tuhan. Maksudnya di sini adalah melayani tanpa memandang bulu. Saudara-saudari, pada malam ini kita telah belajar satu pelajaran yang penting, di mana kita kembali kepada pelayanan di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu kita kembali kepada panduan yang Tuhan sediakan di dalam Alkitab, agar kita mengetahui kehidupan yang sebenarnya di dalam Tuhan. Oleh itu, saudara-saudari, pada malam ini senang hati untuk menjemput saudara-saudari untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memimpin kami, memberkati kami pada malam ini, menerima kami. Kami memohon pimpinan kuasa daripada Tuhan dalam segala hal kehidupan kami. Kami mengakui kami orang yang berdosa. Kami mohon pertolongan pimpinan Tuhan agar kami meninggalkan segala sesuatu keinginan daging kami, keinginan segala sesuatu makanan yang Engkau tidak kehendaki. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Tuhan dan Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.